Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Gereja Rehoboth Tradik Saleh yang memperkenankan saya untuk membawakan firman Tuhan pada hari ini. Mari saudara kita buka Alkitab dari Injil Matius pasal 18. Agak panjang, mungkin bisa kita baca bersama-sama secara bergantian ya. Matius 18 ayat 22 sampai dengan 21 sampai 35. Matius 18 ayat 21 sampai dengan ke 35. Mari kita baca bersama-sama secara bergantian. Saya membaca dari ayat ganjil, ayat pertama, kemudian Bapak ayat genap, selanjutnya secara bergantian. Matius pasal 18 ayat 21 sampai dengan 35 ya. Perumpamaan tentang pengampunan itu perikopnya. Jadi judulnya hari ini khotbah yaitu kualitas pemuritan atau pengampunan ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang pemegang sebelum talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memberitakan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. maka dia menghidupkan dia dan berkata, apakah aku segala hutang akan melunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang, lalu bilang kepadanya, ia menatap dan mempercayai kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan dilunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau menolongkan kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka tuannya itu dan berkata sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segala hatimu. Kemudian kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sampai di sini kita baca firman Tuhan. Mari kita sekali lagi berdoa.
Bapa di surga, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami untuk boleh mengerti firman-Mu pada hari ini, sehingga boleh kami terapkan dalam perjalanan kehidupan kami sehari-hari, yang membuat kami makin berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga di dalam hubungan kami dengan semua orang, dengan sesama kami, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, ya kami boleh menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia ini, dan nama-Mu yang dipermuliakan. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ya ini perumpamaan tentang hamba yang berbelas kasihan, ya, menjadi puncak dari keseruan daripada pengajaran yang ada dalam pasal ini, yaitu mencatat tentang pengajaran itu Tuhan kita mengenai pentingnya hubungan pribadi dengan pribadi. Artinya perumpamaan ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya hubungan kita dengan sesama kita, dengan orang lain, pribadi lepas pribadi. Nah, perumpamaan ini telah terbelakangi dengan pertanyaan Petrus sebenarnya, ya. Jadi Petrus bertanya, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni saudara kami jika orang berbuat dosa terhadap aku? Petrus tanya Tuhan Yesus, berapa kali harus mengampuni? Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu para nabi mengajarkan dalam zaman itu berarti mengampuni orang itu ya kalau sudah 3 kali salah baru keempat kali. Jadi keempat kali mengampuni itu pengertian. Jadi pada saat itu ketika Petrus mengatakan mengampuni 7 kali, itu sudah merasa dia sudah lebih baik daripada orang-orang lain. Tapi justru jawaban Yesus, ya dia bilang bukan 7 kali, tapi justru 70 kali, 7 kali gitu ya. Kalau boleh dikatakan ya 70 pangkat dulu sebenarnya. Nah, jadi 70 kali kalau kita kalikan secara harfiahnya ya 7 kali 70 490 kali. Jadi kalau nanti ke 491 baru kita katakan tidak ada maaf bagimu, kira-kira seperti itu. Tapi pengaruhnya di sini sebenarnya Yesus mengajarkan, menegaskan firman ini, menegaskan kepada kita tidak ada batasnya buat kita untuk mengatakan kepada orang, kau sudah berbuat sekian kali maka aku tidak mengampuni. Tidak seperti itu. Justru kesalahan orang berapa kali pun sebenarnya terhadap kita adalah harus selalu siap mengampuni saudara-saudara. Tidak ada batasnya. Walaupun seringkali faktanya dalam kehidupan kita mungkin 10 kali dalam 5 kali saja mungkin kita sudah mencari semua, tidak mau lagi berhubungan dengan dia. Bahkan kita pun mungkin menjadi sebal gitu ya. Artinya kita meninggalkan dia, memusuhi dia, bahkan mungkin ada timbul kebencian di dalam diri kita. Itu kebanyakan orang. Nah, tapi kita perhatikan di sini sebenarnya apa maksud Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini untuk kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ya, jadi memang di dalam Kejadian pasal 4 di situ Lamek gitu ya, itu dikatakan. Coba kita lihat dulu di pasal 4, Kejadian pasal 4. Perhatikan. Di situ mungkin terbayang dari situ pengajaran. Ya, Kejadian pasal 4 ayat 23-24 gitu ya. Berkatalah Lamek kepada kedua istrinya, Ada dan Zillah, dengarkanlah suaraku, hai istri-istri Lamek. Pasanglah telingamu kepada perkataan ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku, membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Jadi dalam istilah, kalau Kain harus dibalaskan 7 kali, tapi kalau Lamek 70 kali lipat. Nah itu, jadi ada
seolah dimimpikan ke situ. Tapi seharusnya memang pengampunan, nah ini terbalik ya. Jadi kalau sini bisa membalaskan 70 kali, gitu. 70 kali 7 gitu ya, membalaskan. Sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Padahal sebenarnya kalau kita perhatikan di apa yang dikatakan oleh Yesus, pengampunan itu tak terbatas. Jadi di dalam orang beriman, orang percaya tidak ada tertanam satu sikap kita membatasi orang, tapi kita harus selalu siap untuk mengampuni orang. Jadi boleh dikatakan sebenarnya dalam hidup ini tidak boleh ada menjadi musuh di dalam hidup kita. Tidak boleh ada kebencian terhadap sesama kita. Coba kita perhatikan di dalam Lukas pasal 23 ayat 34. Lukas pasal 23. Kita akan mungkin membaca banyak ayat-ayat ya. Lukas 23 ayat 34. Ya, Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian. Artinya ketika itu Yesus, ya, artinya disalibkan oleh orang, tapi justru Yesus berdoa, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, jadi tema yang ditekankan adalah di sini, apabila seorang tidak memiliki sikap hati yang benar, yang ditujukannya dengan kesediaan untuk mengampuni orang lain, maka ia juga tidak memperoleh pengampunan dari Allah. Dan kita tidak ada kesiapan untuk kita mengampuni sesama kita, orang yang bersalah kepada kita, maka kita tidak berhak mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita boleh saya katakan sebenarnya, kalau kita membenci orang lain, menaruh dendam di dalam diri kita, mungkin kita bukanlah orang yang telah diselamatkan. Kita belum menjadi orang yang selamat. Kalau masih dalam diri kita itu masih ada kebencian, ada dendam, ada sifat membalas di dalam diri kita, atau mungkin tidak bersyukur, rasain loh, hancur loh. Artinya ketika yang kita benci umpamanya dia mendapatkan celaka, kemudian kita mensyukuri itu, berarti kita itu sebenarnya belum memperoleh keselamatan. Ini harus kita perhatikan. Nanti kita bahas terus selanjutnya. Jadi, nah, perumpamaan ini sebenarnya bukan sebuah alegori yang tapi yang berbicara tentang hubungan, tapi kita akan keliru kalau memandang ini perumpamaan sebagai alegori. Tapi apa yang diajarkan dalam perumpamaan ini adalah satu prinsip kehidupan dalam hubungan kita dengan sesama kita. Itu adalah di situ mengajarkan prinsip kehidupan. Nah, coba kita perhatikan pertama, besarnya hutang. Nah, di situ diberitakan itu hutangnya dikatakan berapa? Tadi kalau kita lihat hutangnya itu 10.000 apa? Talenta, ya kan? 10.000 talenta. Dan satu talenta berapa dinar? 6.000 dinar. Jadi kalau dibandingkan di baratnya 10.000 talenta berarti 60 juta dinar. Nah, kalau dihitung pada zaman itu 1 dinar upah 1 hari. Jadi coba bayangkan 60 juta dinar. Jadi 60 juta kalau gaji sehari 200.000 sekarang. Jadi 60 juta
dari 200.000 itu utangnya. Tetapi perhatikan baik-baik. Ketika raja memperhitungkan dia, bayar utangmu itu yaitu 10.000 talenta. Tapi jawaban hamba itu apa? Sabarlah dahulu, akan kubayar, gitu ya. Sebenarnya itu merupakan satu kesombongan. Tidak mungkin mampu dia membayarnya. Membayarnya dari mana? Dikatakan kalaupun dijual, istri dan anak-anaknya tidak akan cukup. Jadi boleh dikatakan tidak akan mungkin mampu dia membayar itu. Jadi kalau dikatakan sabarlah dahulu, pasti akan kulunaskan. Tidak mungkin. Nah, perhatikan baik-baik. Sebenarnya juga hubungan kita dengan Tuhan, dosa kita yang begitu besar terhadap Allah, kita tidak bisa menebusnya. Tidak mungkin. Atau mungkin kita, saya sudah banyak berbuat dosa, berbuat baiklah untuk menebus dosa-dosa. Tidak bisa, saudara. Apa yang menjadi menebus dosa kita? Yesus Kristus harus mati bagi kita untuk menebus dosa kita. Jadi harganya penebusan dosa kita itu terlalu mahal, walaupun gratis, tapi terlalu mahal karena kita tidak bisa membayarnya. Itu keselamatan yang diberikan Tuhan, pengampunan Tuhan terhadap kita. Dia mengampuni kita dengan mengorbankan anaknya mati di kayu salib untuk menebus kita dari kuasa dosa. Sebab kita semuanya sudah mati secara rohani sebenarnya. Coba buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1. Yesus pasal 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya oleh dosa ini ditujukan kepada orang yang telah menerima Kristus. Jadi dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Demikian juga kita semua orang yang telah jatuh di dalam dosa, sebelum mendapatkan pengampunan di hadapan dari Allah, dia termasuk orang yang sudah mati secara rohani. Ketika kita belum mengenal Kristus, kita belum menerima pengampunan dari Tuhan, ombak kita adalah kematian yang kekal. Adalah orang yang berdosa dan katakan sudah mati oleh karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya kalau mau ditanya sekarang, siapa di antara kita yang tidak berdosa di sini? Ada yang bisa tunjuk kamu? Tidak. Walaupun kita sudah berjuang terus untuk berusaha menanamkan kebaikan, tapi dosa itu masih tetap bisa datang. Biarpun hamba Tuhan yang sudah top betul akan bisa jatuh dalam dosa. Selama ayat masih dikandung badan, kedagingan itu masih ada. Kita tidak bisa menjadi orang yang saleh secara sempurna. Hanya Tuhan yang menyempurnakan. Dia yang menyucikan kita. Dengan usaha kita tidak mungkin. Ya, jadi saudara-saudara dalam Tuhan, itulah keadaan kita. Dan di dalam Roma pasal 3 kita semua orang telah jatuh di dalam apa? Dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang di dalam diri kita juga. Jadi kita sudah semua orang yang berdosa sudah harus binasa oleh karena dosa-dosa kita. Nah, jadi di sini hutang dosa kita di hadapan Tuhan kita tidak bisa tebus dengan perbuatan baik kita, dengan amal kita.
hanya karena Kristus telah mati, artinya Kristuslah mati bagi kita untuk menebus kita dari kuasa dosa. Nah, yang kedua, coba kita perhatikan penghapusan utang, ya. Itu dari di Matius ayat 26 ayat 7 bagaimana dikatakan Pak, saya pikir berhenti saja. Matius ya, di ayat pasal tadi Matius 18 tadi. Tapi kembali kita baca di dalam ayat ke 26-27. Ya. Ada itu dari di layar sudah ada. Saya masih nyari-nyari di situ. Ya, 26-27. Maka sujudlah hamba itu menyembah Dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membelaskannya dan menghapuskan hutangnya. Jadi, nah, berdasarkan permohonan dari dia yang memerlukan dari si pemilik utang tadi itu, yaitu raja dengan penuh belas kasihan, dia betul-betul rela mengampuni. Demikian juga sifat Allah di dalam kehidupan, ada suatu kerelaan untuk mengampuni kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berkata tiada maaf bagi. Ketika sujud dan kepada Tuhan minta pengampunan Tuhan, maka Dia akan mengampuni kita. Jadi bagian perumpamaan ini menyarankan kebesaran belas kasihan Allah. Ya, Dia menghapus utang dosa-dosa mereka. Itu orang yang berseru kepada Tuhan. Artinya setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan dengan terbuka untuk mengampuni. Jadi di hadapan Tuhan kita tidak bisa merasa ada guilty. Wah, dosaku sudah terlalu besar, mungkin Tuhan tidak akan mengampuni saya. Tuhan tidak melakukan yang penuh dengan kemurahan. Tapi bukan berarti dengan penuh kemurahan Allah yang buat kita untuk hari ini berdosa atau nanti Tuhan mengampuni. Hari ini berdosa berarti sebenarnya kita belum bertobat. Kalau kita punya pikiran seperti itu, seperti saya katakan tadi, kita itu belum orang yang diselamatkan. Kalau kita masih berpikir datang pada Tuhan, besok berdosa, datang kepada Tuhan berdosa. Betul, memang kita itu setiap saat di dalam gereja tertentu ada setiap hari kita doa pengakuan apa? Dosa. Tapi bukan berarti kita jadikan itu menjadi satu harap di dalam diri kita untuk kita bebas berdosa. Kita itu datang meminta pengampunan kepada Tuhan karena ketidakmampuan kita untuk mengalahkan apa dosa itu sebenarnya. Jadi hidup yang sempurna itu sebenarnya adalah orang yang berjuang untuk melawan kuasa dosa. Dia berjuang, tentu dia berusaha, dia tidak anggap enteng gitu. Tapi dia benci dosa, tapi tidak mampu. Ada kita kali itu sebenarnya status kita. Kita selama badan kita masih ada di kita, untuk jatuh dalam dosa itu masih ada kemungkinan. Jadi kita juga tidak bisa umpamanya menghakimi orang di mana imanmu, ya. Masih jatuh dalam dosa, Anda pun ada kemungkinan bisa jatuh. Kita itu kan diproses, tapi pemrosesan itu sebenarnya harus nyata di dalam kehidupan kita. Itu tandanya ada apa? Pertumbuhan.
Kalau dulu ibaratnya suka apa? Sulit mengampuni, sekarang juga masih sulit mengampuni, tidak ada perubahan. Harus ada pertumbuhan di dalam diri kita. Ada kelihatan nampak di dalam hidup kita, ada satu perubahan yang lebih baik, atau boleh saya katakan di hadapan Tuhan mungkin kita lebih berkenan gitu ya. Artinya ada pertumbuhan secara rohani dalam kehidupan kita. Artinya buah-buah roh itu harus makin timbul. Ya, kesabaran, kemasan diri, sukacita, kelemah lembutan, kemurahan. Saya tidak yakin orang yang makin pelit sudah betul-betul bertobat. Kalau makin pelit ya. Paling tidak, kalau dia orang yang bertobat akan lebih bermurah hati. Tapi kalau masih hanya mementingkan dirinya sendiri, saya ragu. Justru orang yang bertobat, ya Pak, itu buah rohnya akan nampak. Sukacita, kesabaran, keegoisan dibuang, ya loh, mementingkan diri. Kalau masih egois, ya paling tidak ada perubahan. Temperamen itu ada perubahan. Kalau dulu pada gampang marah, sekarang juga masih tetap sedikit marah. Berarti buah roh itu tidak ada dalam diri kita. Ibaratnya, jadi rumah tangga harus bertumbuh. Kalau waktu masih muda suka berantem, makin lama-lama kira makin akur. Itu tandanya ada apa? Pertumbuhan. Ada pertumbuhan. Ya, kalau satu belum, satu ada kesabaran. Tunggu yang satu lagi kan gitu. Kan ada begitu, suami istri, suaminya sudah sabar, istrinya ya dong? Ya ditunggu, saling apa mendoakan untuk berubah. Jadi ya kalau kita ada keluarga sekinah gitu kan. Ya, keluarga yang rukun, ya toh? Makin baik, makin indah, bukan makin apa namanya. Ya, jadi dalam hal ini orang yang berseru kepada Tuhan minta pengampunan, ya Allah mengampuni. Ya, jadi pengampunan Allah diarahkan kepada semua orang, dan pengampunan ini juga perlu kita beritakan kepada orang. Ya, tapi katakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, keberadaan kita di dalam Yesaya 53 ayat 6. Coba Yesaya 53 ayat 6. Yesaya 53 apa? Ini dikatakan keberadaan kita. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi dosa-dosa kita ditimpakan kepada siapa? Kristus yang telah menanggung dosa kita di kayu salib. Kemudian Titus 2 ayat 14. Ya, kalau saya akan ambil cepat. Titus 2 ayat 15. Titus ayat 14. 14. Ya, yang telah memberikan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk meluruskan bagi dirinya suatu hukuman. Jadi ada kita diselamatkan, tapi di situ kita ada apa? Dikuduskan. Ada pemrosesan dalam kehidupan kita. Satu, maka punya sendiri rajin berbuat baik. Ya, kalau tadi ayat 15 itu ayat 15-nya. Beritakanlah semuanya itu dan nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kebenaran. Jadi artinya menjadi tanggung jawab kita juga supaya orang apa?
makin baik bertobat. Itu tugas kita. Kemudian Roma 8 ayat 1. Roma pasal 8. Roma. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi perhatikan baik-baik. Ketika kita dalam Kristus, status kita menjadi status orang yang telah diapakan? Diselamatkan. Tidak ada lagi hukuman bagi kita. Artinya Kristus telah menanggung itu. Dan kita menjadi orang yang diselamatkan. Nah, tapi perhatikan baik-baik bagaimana. Dan itu dari situ kita melihat apakah kita orang yang diselamatkan. Ya. Jadi, nah istilah pengampunan di sini harus kita mengerti. Coba di dalam Matius 18 ayat 28 sampai 34, kita ulang ya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan dilunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawan itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Nah, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan kepada bujur-bujur sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Perhatikan baik, saudara-saudara. Raja di dalam perumpamaan ini seperti saya katakan, ya ini jangan kita alegorikan ini dia Allah, tapi ini adalah prinsip kehidupan di dalam kita, hubungan kita dengan orang lain. Nah, raja di dalam perumpamaan ini ditipu oleh si hamba yang memperoleh belas kasihan. Kan ditipu, kan sudah diampuni dia kan, sudah diampuni hutang, tapi ada orang yang punya hutang kepada dia, ya dong. Nah, Tuhan kita tahu apakah kita mengampuni orang sudah sungguh-sungguh kita mengampuni. Tuhan tahu. Nah, kalau raja ini kan nggak tahu, harus dikasih tahu kan, dikasih tahu oleh orang-orang waktu dia mendaki hutang temannya yang sedikit hanya 60 dinar. Berapa dinar? Hanya sedikit, 60 ribunya hutangnya. Tapi itu padahal tadi 60 juta dinar tadi sudah dihapuskan. Tapi kepadanya cuma ada 60 dinar. Tapi dia tidak bebaskan. Justru dia tangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Baru dikasih tahu kepada raja itu, kemudian dihukum. Dikatakan dia diserahkan kepada Al-Quran itu. Maksudnya sebenarnya, kalau kita tidak mengampuni orang, alam sendiri sebenarnya akan menyiksa diri kita. Saya nggak tahu orang yang menyimpan kebencian bisa akhirnya tidur. Artinya orang yang menyimpan kebencian bisa ada damai sejahtera? Tidak. Akan menyiksa diri kita ketika menyimpan apa? Kebencian. Walaupun mungkin di dalam keberdosaan kita itu kan orang jahat kan puas dengan kejahatan yang dilakukan, betul nggak? Ya, orang jahat melakukan kejahatan merasa puas. Artinya orang yang tidak bertobat ketika dia menyiksa musuhnya, puas banget ya. Tapi orang yang sudah diselamatkan tidak demikian, akan merasa tersiksa dirinya kalau dia menyimpan apa? Kebencian. Jadi kita itu orang yang diselamatkan, ini tandanya. Ini menjadi pertanyaan buat kita. Kalau kita masih menyimpan kebencian di dalam diri kita,
saya menjadi ragu apakah kita memang sudah orang yang diselamatkan. Itu. Kalau Anda sudah orang yang diselamatkan, harus ada apa? Kerelanya apa? Mengampuni. Kalau masih menyimpan kebencian, kita belum saya ragu. Kecuali memang nanti ada saatnya bertobat betul-betul berubah betul. Tapi kalau masih tetap menyimpan kebencian, ya kita ragu ya. Ya, jadi dia kan berhutang kepada dia itu hanya 60 dari hutang yang telah ditebus, tapi justru dia tidak mau. Nah, permohonan hamba yang tadi itu kan juga dibilang sabar dahulu akan melunaskan dengan jawaban biasa. Walaupun saya katakan tadi yang pertama itu tidak mungkin dia bayar, itu merupakan suatu keangkuhan, kesombongan. Demikian juga dalam diri kita. Kalau kita berpikir kebaikan kita untuk mendapat pengampunan Allah, itu kesombongan. Kita tidak mungkin bisa untuk mendapatkan kemurahan Tuhan dengan kebaikan kita. Tapi justru kebaikan Tuhan itulah yang merubah kehidupan. Perhatikan baik. Pertobatan dan iman itu merupakan kembar siang. Bertobat dan beriman, ya. Jadi bertobat, ada perubahan hidup dan mempercayakan dirinya kepada siapa tuh? Tuhan. Dia akan berjuang bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, Allah tidak pernah membuat kesalahan seperti raja itu. Jadi raja itu kan tadi ketipu dia. Ternyata hamba yang diampuni itu apa? Tidak mau mengampuni apa? Orang lain. Perhatikan, Tuhan kita bukan seperti raja itu. Dia tahu semua proses kehidupan kita. Ketika dia mengampuni kita, betul-betul kita mengampuni, betul-betul kita bertobat, maka harus ada perubahan hidup di dalam diri kita. Kalau tidak ada itu, berarti kita penipu di hadapan Allah. Nah itu tandanya. Adakah di dalam dirimu kerelaan untuk mengampuni? Hari ini ibarat kerelaan untuk senantiasa siap mengampuni sesama. Itu tandanya engkau sudah mendapatkan ampunan daripada Tuhan. Tapi kalau hari ini masih kau bisa menyimpan dendam kepada orang, itu tandanya memang Anda belum mendapatkan ampunan dari Tuhan. Jadi kalau orang yang sudah memperoleh pengampunan dari Tuhan, ada perubahan di dalam hidupnya. Ada kerelaan untuk apa? Mengampuni. Ada kesiapan untuk mengampuni. Nah, coba kita perhatikan dulu ya. Jadi pertobatan itu lebih dari sekedar merasa bersalah. Jadi ketika melihat akibat dosa, pertobatan adalah suatu perubahan pikiran. Ya, dan pertobatan itu diharapkan oleh Allah dari kehidupan kita. Coba bandingkan Lukas 24 ayat 7. Lukas 24:47 artinya Allah. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, karena Injil mulai dari sini. Jadi tentang pertobatan itu harus disampaikan kepada semua orang. Dan itu tugas kita. Kita pun harus belajar untuk mengampuni. Jadi pertobatan itu merupakan dikehendaki oleh Allah. Jadi, nah coba lihat tadi di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 21 senada dengan Kisah Rasul 20 ayat 21. Kisah Rasul 20. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah. Jadi Allah menugaskan umat ini menyampaikan kebenaran, menyampaikan pengampunan Allah supaya orang lain juga mengalami pertobatan di dalam hidup.
Nah, ketika Allah mengampuni kita, maka status kita dibenarkan. Pengampunan Allah, kita menjadi orang yang benar. Dia memulihkan. Jadi ketika kita mendapatkan pengampunan daripada Allah, ada pemulihan di dalam diri kita. Jadi kalau kita belum pulih, mungkin kita memang belum bertobat, masih merasakan hati, tidak ada pemulihan. Berarti orang sudah minta maaf kepada kita, tidak mau. Berarti kita belum mendapatkan poin. Silakan tadi, dosa kita terlalu besar di hadapan Tuhan dan Dia telah hapus itu. Tuhan mengajarkan kita untuk senantiasa berkesiapan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, jadi orang yang telah diampuni, mereka itu memiliki hidup yang baru, yang mengasihi Tuhan dan membenci dosa. Jadi membenci dosa. Nah, Allah tidak bisa mengampuni orang yang tidak bersedia untuk diampuni. Jadi kalau bersedia, ya Allah memang tidak mengampuni. Tapi Allah rindu, Dia selalu rindu untuk mengampuni. Kristus mati di kayu salib adalah itu tandanya bahwa pengampunan itu tersedia di dalam kehidupan kita. Nah, di situ berlaku keadilan Allah. Upah dosa adalah apa? Maut. Kita sudah berdosa. Akibat dosa ini, Yesus harus mati menggantikan kita. Itu adil. Jadi Allah mengasihi tapi juga Dia adil. Dia tidak ibaratnya orang berdosa selamat semua. Kan tidak adil. Tapi yang seharusnya kita terima ditimpakan kepada siapa? Kristus. Artinya hukuman yang seharusnya kita terima ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Itu namanya rahmat atau grace and mercy. Ya, grace, anugerah, kasih karunia Tuhan yang tidak layak kita terima, tapi kita menerima. Kita tidak layak menerima keselamatan daripada Tuhan, tapi Dia mengasihi kita. Itu namanya grace. Kalau mercy itu rahmat. Artinya tidak layak, kita tidak menerima tapi kita tidak. Artinya kita layak menerima tapi kita tidak menerima. Kita layak dihukum tapi tidak dihukum karena Kristus telah menanggung dosa kita. Nah, jadi kemudian ya sebagaimana Bapa surgawi lakukan juga Dia rindu kita lakukan terhadap sesama kita. Dia rindu mengampuni kita, tapi Dia juga rindu untuk kita mengampuni. Ya, coba lihat di dalam Matius pasal 5 ayat 24, 25. Matius pasal 5. Matius 5 ayat 25 ya. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Jadi kalau kita ibaratnya bermusuhan dengan orang, harus segera mau berdamai. Sebenarnya kan di sini ini mengenai ketika memberi persembahan kan. Kalau baca ayat 24, tinggalkanlah persembahan itu yang mulai ayat 23 coba ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu dan kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi Tuhan, kalau kita masih punya kebencian di rumah,
kita ke gereja mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, Tuhan bilang apa? Kau pulang dulu, damai dulu dengan saudara, baru nanti datang beri persembahan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah selalu tidak mau berdamai dengan semua orang dalam kehidupan kita? Datang kepada Tuhan. Kita layak datang kepada Tuhan adalah kita ketika kita sudah siap mengampuni saudara-saudara kita. Jadi apabila saudara kita bersalah terhadap kita, ya kita harus mendatangi dia dengan harapan dia juga bertobat. Kan berdamai. Itu harusnya jangan kita biarkan. Ketika saudara kita bersalah, maka jangan kita biarkan dia terus di dalam kejahatannya. Harus